diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita datang pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini Bapa, untuk kami boleh meninggikan Engkau, untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami serahkan Bapa jalannya ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan saja yang ada di tempat ini dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mulainya, kita mau dasari dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 2. Mari saudara, saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama ayat ini. Amsal 7 ayat 1 sampai dengan 2. 1, 2, 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sungguh Allah yang luar biasa. Setiap perkataan dan firman-Nya biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sharing dengan Tuhan. Kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia yang sudah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih. Mari saudara, kita sama-sama angkat pujian kita. Dia sungguh indah. Terima kasih.
sehingga Bapak melalui pujian penyembahan kami siap, kami dikuatkan, kami dibangkitkan untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan, bahkan untuk lebih percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, di dalam hidup kita sudah merasakan kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, dan setiap umatnya. Kita patut berbahagia karena kita berhidup kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Bukan kuat dan gagah kita, kalau kita boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Persembahan kita, mau angkat amplop persembahan kita. Ibu dan ini masuk dalam doa persembahan. Bapa, kami ucap syukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah meninggikan nama Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, karena nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama-Mu yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami mau memberikan korban persembahan kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Tuhan kami memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak Allah Yesus namanya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini saatnya kami mendengarkan firman. Firman yang sejak dari awal diberikan kepada manusia, menuntun manusia ke arah kekekalan hidup, di mana firman Allah itu kebenaran sejati. Firman Allah mendatangkan hikmat yang dari Tuhan. Bahkan firman Allah yang sanggup menegur hidup kami, sehingga setiap dosa kami dibereskan oleh firman Allah, supaya kami hidup di dalam kebenaran, supaya kami menerima kesucian yang daripada Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kami tidak akan melihat jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan keselamatan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Lawanlah setiap jemaat yang hadir. Biarlah setiap kami mendengarkan firman, dan setiap kami akan menjalankan firman sampai kami menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan yang sejati, yang kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman keyakinan bersama-sama kita berkata amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Kalau kita semua sudah dapatkan, mari kita berdiri bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Hitungan ketiga sama-sama kita akan baca ayat 2 mulai. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Yesus. Sekali lagi kita sama-sama katakan 2 mulai. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Silakan duduk. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, satu jemaat yang besar, satu jemaat yang mengenal Tuhan, menerima Kristus Yesus, sekaligus satu jemaat yang juga dihadapkan dengan tantangan. Sebab tidak mungkin orang yang hidup di bumi ini tidak menghadapi tantangan, baik itu sakit, persoalan, kesukaran, bahkan hal-hal yang membuat manusia itu putus asa, membuat manusia itu menanyakan keberadaan Tuhan. Itulah besarnya tantangan hidup di bumi. Tetapi Alkitab, firman Allah melalui Rasul Paulus, satu rasul yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Dia berkata kepada jemaat Efesus dengan satu suara yang mantap, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara, apa yang dikatakan Paulus ini memiliki arti yang sangat penting bagi perjalanan manusia dari lahir sampai mati, dari lahir sampai disingkirkan Tuhan yang tidak mengalami kematian. Apa pelajaran itu? Manusia kalau tidak mengenal Kristus, dia gagal menjadi manusia. Manusia kalau tidak mengenal Yesus Kristus, manusia gagal menjadi manusia. Itu sebabnya manusia hidup untuk satu perkara yang pasti. Untuk apa saudara? Untuk belajar mengenal Yesus. Kenapa? Dari kata belajar ini di dalam Alkitab
kita yang di dalam perjanjian baru Tuhan memakai satu bangsa yang saat itu senang sekali mengamati, senang sekali belajar, yaitu bangsa Yunani. Makanya Alkitab Perjanjian Baru itu diambil dari bahasa yang Allah izinkan pakai, yaitu bahasa Yunani. Sebab bahasa ini adalah bahasa yang paling kaya akan makna, akan pengertian. Setiap kalimat itu berbeda. Kalau Indonesia berkata begini, saya mengasihi kamu. Saya ngomong sama istri saya mengasihi kamu. Kasih ini hanya diterjemahkan biasa. Tetapi di dalam orang Yunani itu konkret, jelas, dan spesifik. Makanya ketika mengasihi, orang Yunani mengaku, oh, dia sepasang orang yang berjatuh cinta. Maka dikatakan kasih itu adalah kasih nafsu. Kasih yang ingin melampiaskan keinginan yang diberikan Tuhan di dalam manusia. Bahasa Inggris bisa memakai kata desire, saudara. Itu adalah apa? Ada sesuatu yang Allah berikan untuk diungkapkan, bagian dari tindakan yang tidak pernah manusia itu bisa abaikan. Itulah makanya orang Yunani dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dalam translate dari surga kepada bahasa manusia. Itu sebab kata belajar itu memiliki arti 3 di dalam bahasa Yunani. Di dalam Alkitab yang Paulus tuliskan, yang itu orang akan memiliki pengetahuan yang asalnya dari surga. Maka ketika Paulus berkata, kamu belajar mengenal Kristus, artinya orang Kristen sedang diberikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Itu penting sekali. Sebab kenapa? Karena orang yang tidak memiliki pengetahuan dari surga mudah disesatkan di bumi ini, mudah dikecewakan oleh bumi ini, mudah dibuat putus asa oleh bumi ini, mudah dibuat tidak berdaya oleh bumi. Sebab kenapa? Sebab tidak memiliki pengetahuan dari surga. Makanya orang Kristen itu panggilannya bukan ikut-ikutan. Orang Kristen bukan ngatur. Orang Kristen bukan copy paste. Orang Kristen bukan sekedar fenomena dunia. Tapi kekristenan itu adalah benar-benar kebenaran yang hakiki, yang bukan untuk disembah-sembah manusia, hanya disanjung-sanjung manusia, saudara. Bukan. Tapi kekristenan itu kebenaran, membuat ketika orang menyembah Kristus, maka dia punya pengetahuan tentang Kristus. Itu sebabnya kalau sudah melihat orang-orang perjanjian lama, khususnya di dalam kitab-kitab perjanjian lama, kenapa Musa mengambil komitmen begini? Aku rela meninggalkan Mesir, di mana Mesir sudah menjadikan impiannya. Aku pangeran Mesir, aku punya kepintaran Mesir, aku punya harta Mesir yang tak ternilai harganya. Tapi kitab Ibrani, Paulus sendiri mencatat, dia katakan dia rela meninggalkan Mesir dan mau menderita bersama-sama umat Tuhan. Kenapa? Karena itu panggilan hidup yang sejati dari hidup manusia. Itu sebabnya ketika Musa mengikuti dunia, dia cukup kenal Tuhan, tapi
orang-orang perjanjian lama, termasuk menjelang perjanjian baru di kota Roma. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh adalah orang-orang yang tidak mau menyangkal Yesus, sehingga dia diangkat di sebuah tiang di pusat kota Roma, dicelupkan di aspal atau tir, lalu dinyalakan sumbunya. Orang-orang Kristen yang gak mau menyangkal menjadi lampu di waktu malam, saudara, dibakar, ditonton oleh orang-orang Roma, diejek. Kenapa kamu mau percaya Yesus? Percaya Yesus kamu mati. Belum lagi orang-orang dimasukkan ke dalam sebuah stadion, mereka diadu dengan singa, diadu dengan beruang, diadu dengan macan tutul. Arti katanya mereka melihat orang percaya Tuhan dimakan binatang buas mati. Itu sebabnya kitab Roma mencatat satu ayat yang sangat menggelegar di bumi. Dikatakan, sesungguhnya kamu yang digantung jadi lampu, yang dimakan binatang buas, ditonton orang tepuk tangan, kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Kamu adalah orang-orang yang mengasihi Yesus lebih dari pemenang. Maka ayat ini, saudara, bukan untuk rekayasa penyenangan telinga manusia, tapi ayat ini ambil orang itu menemui Yesus. Dia percaya Yesus, membuktikan bukan dengan kata-kata, bukan hanya dengan pujian, tapi dengan sebuah tindakan. Ketika iblis mulai mengaum, iblis mulai memuji kita, kamu tetap ikut Yesus, kamu tetap percaya Yesus, kamu main kayak aku, kamu besok akan beradu dengan singa. Bahkan di dalam tulisan, saudara, yang mencatat sejarah itu, orang-orang Kristen di Roma berebutan apa-apa. Aku dulu, besok yang musuh singa. Mereka masuk di dalam daftar antri karena tidak menyangkal Yesus. Orang-orang Roma masih beri kesempatan. Ayo, daripada kamu mati sia-sia. Justru orang-orang Kristen Roma waktu itu berebutan. Besok aku dulu yang musuh singa. Besok aku dulu yang naik ke tiang lampu. Saudara, mereka berebutan untuk apa? Menyerahkan hidup mereka sebagai tanda Tuhan. Gak ada yang penting di bumi ini. Hidupku ada hanya untuk menceritakan tentang pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Alkitab ini, saudara, dituliskan bukan hanya sekedar menyenangkan manusia, tapi membuat manusia mengenal Kristus. Kamu belajar, punya pengetahuan Kristus, sehingga arti yang kedua dari kata belajar, manusia itu diajak memiliki gaya hidup seperti Yesus Kristus. Kita orang Kristen, tapi kalau gaya hidupnya tidak sama Yesus, saudara bukan Kristen sejati. Kata-kata ini keras, tetapi itulah yang Yesus katakan. Ketika kita mengaku orang Kristen, tetapi hidupnya tidak sama seperti Kristus, sesungguhnya engkau bukan murid-murid Kristus. Sehingga Paulus dan Petrus, salah satunya Petrus berkata, orang yang mau mengikut Yesus Kristus harus memiliki hidup yang sama seperti Kristus Yesus. Kenapa? Sebab Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada juru selamat di dunia ini selain Yesus Kristus. Makanya Paulus berani berkata, aku dulu pinter, aku kalau belajar, aku lulus dengan hebat. Tetapi sekarang ketika aku ditangkap Kristus, dia berkata, aku sekarang memilih Kristus. Walaupun aku punya sumber daya dunia ini, dia orang berhasil, dia orang kaya, dia orang berpendidikan, tapi dia berkata, yang keluar
Yesus. Sebab kenapa? Sebab itu yang menyelamatkan manusia. Manusia mau pakai apa? Manusia yang hari ini senang dengan harta kedudukan hanya ditipu oleh setan supaya dia tidak mau mengenal Kristus. Dia tidak mau hidup seperti Kristus hidup. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Kristus diizinkan Tuhan, seperti Daud jadi raja, seperti Salomo dia punya semua hikmat. Tetapi Tuhan kasih tahu, tapi dia punya itu sebagai sarana mulutnya keluar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Kristus. Makanya Yusuf yang diangkat Perdana Menteri bukan itu panggilannya. Kenapa dia akan menjadi Perdana Menteri? Karena ada mimpi yang tidak bisa diterjemahkan. Ada mimpi yang menjadi masa depan Mesir. Kalau tidak ada Yusuf yang dia kenal Tuhan dan dia takut akan Tuhan, dia buktikan, aku disuruh selingkuh dengan istrinya Potifar. Aku tidak mau. Aku dikasih semuanya, dia buktikan. Karena itu dia masuk penjara, karena itu dia ditinggalkan di penjara. Tetapi dalam rangka Tuhan ingin melihat apakah dia kenal Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan sekedar saudara semuanya cukup, semuanya limpah, semuanya enak, semuanya beres, semuanya tidak sakit, semuanya ini. Ikut Tuhan karena kita diselamatkan Tuhan. Walaupun ketika diselamatkan, Allah izinkan kita merasakan penderitaan. Allah izinkan kita juga bisa sakit. Allah izinkan kita bisa punya banyak masalah. Tetapi masalah, sakit, penyakit sebagai ukuran Tuhan mau lihat apakah kamu beriman kepadaku. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita banyak orang percaya, tetapi punya konsep, kalau aku percaya aku gak mau sakit Tuhan. Kalau aku percaya aku gak mau rugi Tuhan. Kalau aku percaya aku gak mau menderita. Aku tidak mau kalau jadi pengusaha bangkrut, kalau punya kedudukan lengser, kalau punya kekayaan tiba-tiba tidak ada. Aku gak mau. Tidak, kata Tuhan. Tapi kalau kamu mau ikut aku, kamu akan menyangkal dirimu, kamu akan pikul salib. Itu iman. Iman kenapa? Ikut Tuhan, diizinkan. Ada banyak hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Untuk apa tujuannya? Di situ iman bertumbuh. Iman tidak ada di dalam hal-hal yang mudah di dunia ini, tapi iman dijumpai di hal-hal yang paling sulit. Tetapi orang ini tetap mau mengenal Kristus, tetap mau hidup bersama Yesus. Di situ iman itu tumbuh, saudara. Iman itu kuat. Makanya Paulus berkata, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bagaimana orang belajar mengenal Kristus? Kita baca ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Orang yang mengenal Yesus, ada orang yang mau mendengar firman Yesus. Itu sebab di gereja, saudara, beri yang terbaik untuk Tuhan, fisik. Ya. Istirahat baik supaya engkau ketemu Tuhan. Engkau kalau mau muji Tuhan dengan baik. Pas dengar firman, gak ngantuk, gak tidur, gak melayang. Itu sebabnya engkau ke gereja, tapi waktu engkau firman tidur, engkau sedang tidak mengenal Kristus. Engkau hanya mau dilihat manusia beribadah. Ya. Itu sebab sudah berapa banyak saudara kekristenan ke gereja membuang waktu. Tapi kalau untuk dunia, saudara seger. Kalau untuk dunia, saudara fit, umur mati-matian. Tapi ketika mau dengar firman, iblis semplok, tidur. Seperti diuyah-uyah hipnotis. Tidur.
dikatakan ada apa yang di dalam firman Kristus itu. Di dalam ayat 21 dikatakan, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu sebabnya jadi hamba Tuhan pun bukan untuk menyenangkan manusia. Kenapa? Yang keluar dari mimbar yang Tuhan mau adalah doktrin, pengajaran. Begitu banyak gereja show up hari-hari menyedihkan hati Tuhan, hanya mau memuaskan yang datang dengan tepuk tangan dan perhatian, tapi tidak ada pengajaran sama sekali. Itu sebab mereka copy paste. Mereka bingung. Mereka ditanya orang, oh ya gitu. Ya. Pokoknya itu. Kenapa ya dia, waduh lucu banget, waduh enak banget. Tapi miskin pengajaran yang Yesus Kristus mau sampaikan. Makanya orang yang mau mengenal Kristus, dia mendengar firman. Untuk apa dia mendengar? Sekaligus hamba Tuhan mesti takut akan Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran. Saudara lihat, waktu Nebukadnezar bermimpi, orang-orang di sekitar Nebukadnezar mengartikan mimpi yang hanya menyenangkan Nebukadnezar. Daniel yang ngomong, Tuan, nanti tuanku akan dihalau dari negeri ini karena sombong sama Tuhan. Anda akan jadi seperti binatang, makan rumput, tapi setelah Anda bertobat, Anda akan dipulihkan. Gak ada loh orang yang berani ngomong sama raja begitu. Tapi Daniel berani, sebab itu dari Tuhan, dan dia harus sampaikan. Dan anehnya, Nebukadnezar percaya, dan dia setuju, walaupun dia raja. Dia katakan, iya. Sebab kenapa? Sebab dia punya mimpi dari Tuhan, yang mengartikan yang bisa klop harus datang dari Tuhan. Semua penjilat-penjilat itu katakan, Tuhan akan makmur, Tuhan akan jadi raja yang hebat, Tuhan akan dikagumi seumur hidup. Tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah mirip Daniel. Kenapa? Kamu dalam beberapa tahun jadi sombong, lalu kamu akan keluar 7 tahun jadi binatang. Itu kok binatang? Sebab manusia makan rumput. Sungguh mengerikan, karena dia sombong sama Tuhan. Nah saudara, Rasul Paulus juga berkata, untuk mengenal Tuhan, memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan mau, itu hanya mau mendengar firman Yesus dan mendapatkan pengajarannya yang sesungguhnya. Gereja tanpa doktrin adalah gereja yang diperhamba oleh dunia ini, adalah gereja yang melacur dengan dunia ini. Itu satu ungkapan hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memberitakan kebenaran. Sebab hidup ini bukan menceritakan kesenangan di dunia ini, tapi hidup ini hanya menceritakan, lihatlah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia dan sekaligus memberikan pengharapan kekal kepada manusia. Hari ini saudara jadi Kristen karena apa? Karena saudara diberi anugerah Tuhan. Rasul Yohanes ini berkata, bukan kamu yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kamu. Tuhan mencari kita. Tuhan gak butuh latar belakang. Tuhan bisa pakai apa saja. Kalau saudara cek di Alkitab, justru orang-orang yang dulunya marah sama Tuhan, dulunya berani sama Tuhan, semuanya dipakai Tuhan itu. Saudara, mari kita jadi orang Kristen, bukan hanya seperti kewajiban agamawi, tapi benar-benar ikuti ajaran Yesus Kristus. Sebab kata disempurnakan, itu artinya apa? Saudara menjadi Kristen sejati. Kristen sejati itu apa? Imannya sejati, pengharapannya sejati, kasihnya sejati. Saudara disempurnakan oleh Tuhan itu dalam arti apa? Iman saudara akan dibuat sejati.
melewati segala macam yang buruk di bumi ini. Tapi sudah jadi sejarah. Tidak ada yang karena kasus ini semua tidak mengalami dampak. Tapi Tuhan izinkan ini ada. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan yang disebut Kristen belajar kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kita semua alamnya sama. Yang berusaha, yang kerjanya mapan dengan virus ini. Semua fondasi-fondasi dibalikkan keadaan. Tetapi juga ada orang-orang yang diuntungkan lewat virus epidemi ini. Ya saudara, ada orang yang diuntungkan, tetapi banyak yang dirugikan. Tetapi ada yang diuntungkan. Dunia berkata itu terbalik. Orang kadang di atas, kadang di bawah, di atas, di bawah. Itu dunia. Tapi ikut Tuhan adalah kebenaran. Apa yang diizinkan Tuhan, mau di atas, di bawah, imanku tambah sejati, kasihku tambah sejati, hidupku tambah demikian. Itulah yang dilihat Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kalau aku datang ke bumi ini, adakah aku menjumpai iman di antara anak-anak Tuhan? Saudara mendengar firman sekaligus belajar doktrin firman Allah. Doktrin firman Allah itu banyak sekali, saudara. Gereja kehilangan waktu untuk hanya menyenangkan yang bukan doktrin hari-hari. Ini diingatkan Tuhan. Selama pertemuan-pertemuan ibadah yang dilihat hanya hal-hal yang tidak penting, sehingga banyak kehilangan waktu untuk mengerti yang paling penting dari firman Allah. Itu ajaran Kristus Yesus. Yang kedua, ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sebelum kenal Tuhan, hidupmu sesat. Sebelum Tuhan kenalkan kebenaran, hidup kita binasa. Walaupun kaya, walaupun pintar, walaupun hebat, tapi sebelum kenal Yesus, saudara sesat, binasa. Tapi ketika kenal Yesus, maka hal yang lama ditanggalkan. Apa saja itu? Yuk kita lihat ayat yang ke-17 sampai 19. Saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Paulus pakai bahasa untuk manusia yang baik-baik. Kukatakan dan kutegaskan apa? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Satu, orang yang belum kenal Yesus, pikirannya mesti sia-sia. Dua, dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya gelap. Apa maksudnya pengertian yang gelap? Yaitu jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, manusia ini yang belum kenal Tuhan, hatinya keras sekali. Hatinya itu kaku sekali. Maka kita Yeremia katakan, yang hatinya keras tidak mungkin bisa berkenan sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, itu kita pada waktu belum kenal Tuhan. Lalu ayat yang ke-19, yang ketiga, orang yang tidak kenal Tuhan, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Dan yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, kalau perasaannya ini tidak dihidupi oleh firman, hidupnya itu bersedia nafsu.
Nanti Paulus jelaskan. Jadi, hal yang kedua, harus menanggalkan manusia yang lama yang mengorek kebinasaan. Harus berani ditanggalkan. Yang ketiga, kita baca ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Orang yang mendengar firman sekaligus mendapatkan ajaran doktrin, dia akan sadar hidupku yang lama ini gak bertenang, sehingga dia memberi diri untuk apa? Aku mau terima Tuhan. Baptisan air itu adalah ekspresi orang kenal Tuhan. Karena kenal Tuhan, dia mau dibaptis sebagai tanda aku bertobat sama Tuhan. Sekarang itu sudah menjadi upacara gereja. Kita harus jujur akui, itu diadakan bulan-bulan baptis sebelum Paskah, sebelum Natal. Kalender-kalender katakan akan ada baptisan air siapa. Tapi sesungguhnya orang yang baptisan air yang menurut firman Allah adalah orang yang punya respon alamiah. Akibat apa? Akibat belajar Kristus, mengenal Kristus. Dia punya api Kristus, sehingga dia katakan, aku akan menanggalkan manusia yang lama dan aku akan menerima manusia yang baru. Baptis. Itu saudara. Baptisan air di akhir zaman itu sudah dilalap dunia menjadi rendah sekali maknanya. Beda dengan sida-sida dari Ethiopia. Dia pulang dari Yerusalem, dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku masih gak ngerti. Tolong Tuhan, aku tidak mau hidup di buta. Aku pengen pulang ke Ethiopia, tapi hidupku sudah berubah. Itu sebabnya doa dia berkuasa. Allah dengar. Dia waktu di Yerusalem masih belum terpuaskan, masih ada ketidakmengertian di dalam hidupnya. Di tengah perjalanan pulang dia doa, Tuhan utus Filipus. Filipus tiba-tiba berdiri di sebelah kereta yang juga berjalan. Dia berdiri, dia berkata, Tuanku, apakah Tuhan tidak mengerti firman? Katakan, dia berkata, iya, saya tidak mengerti. Dia artikan firman. Setelah firman selesai dibicarakan, dia melihat air. Dia berkata, bolehkah aku dibaptis? Tidak ada ajaran menyuruh baptis dari Filipus, tapi kata-kata itu timbul dari Yesus sendiri yang menggerakkan. Itu kekristenan sejati sekali. Itu sebab hari-hari ini saya berpikir, wow Tuhan, zaman dulu Kristen begitu hebat. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar acara-acara gereja yang sekedar hanya itu saja, tapi benar-benar pengenalan Kristus yang melibatkan apa? Karena kekristenan waktu itu adalah satu proyeknya. Aku kenal Kristus, maka aku akan mengatakan kepada orang yang belum kenal Kristus siapa Kristus itu. Maka lagu Pentakosta lama itu ada yang senang kan. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Untuk apa tahu kita rumah Allah? Orang yang menjadi rumah Allah adalah orang yang semangatnya dibangun. Semangat di dunia hanya satu. Setiap orang harus tahu siapa Allah itu, Yesus itu, juru selamat dunia itu. Itu baru orang punya hidup. Tapi kalau orang hidup hanya mencari dunia tanpa ada pengenalan sama Kristus, kita enggak menjalani hidup dengan maksimal. Kita enggak akan menjalani hidup dengan puas. Tapi orang yang menjalani hidup dengan puas, walaupun tidak dipuaskan duniawi, tetapi dia dipuaskan Yesus Kristus. Untuk apa? Memberitakan satu kebenaran yang begitu hidup dan luar biasa. Itu sebabnya begitu banyak orang hari ini korban karena COVID, yang belum tentu juga COVID. Sebab acara COVID atau COVID itu keluarnya setelah beberapa hari, belum tentu. Tapi
Tapi ini semua sudah begitu banyak menggegerkan dunia ini. Di saat seperti inilah orang-orang Kristen hidup dengan penuh kesaksian yang begitu hebat dan luar biasa. Ya. Semua orang punya lagu yang sama, tapi orang yang di dalam Kristus Yesus memiliki lagu Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup. Dunia nyanyiannya lagi duka cita, tapi orang Kristen yang bisa diselamatkan memang ada pengaruh, tapi ada nyanyian baru, sehingga setiap orang yang mendengarnya menjadi takut dan percaya kepada Yesus. Apa itu? Nyanyian iman yang keluar dari Yesus Kristus. Sebenarnya di tengah COVID ini, manusiawi sekali kita sama seperti yang dialami COVID. Tapi Yesus berkata, hidupku takkan sama. Itu lagu sudah digemakan. Yesus Tuhanku, ya, Dia yang ada dalam kita kan. Hidup kita tidak sama. Dunia alami musim-musim, ingin jatuhkan, ingin katakan semua itu, tapi hidup kita tidak sama seperti dunia ini. Kita merasakan, tanya yang jemaatnya berdagang, perdagangannya, jualannya juga mungkin mengalami hal ini. Tetapi itu tidak mendiskreditkan tentang imannya kepada Yesus Kristus. Semakin menjadi-jadi. Saudara lihat, anak-anak sekolah yang gak bisa sekolah, cari sekolah, yang ini semua begitu banyak. Tetapi firman Allah katakan, di tengah ini Tuhan adakan perbedaan. Perbedaan itu untuk bersaksi tentang juru serang. Perbedaan untuk sombong. Ya, yang lain gak bisa mengumpamanya. Saudara, di tengah COVID ini justru saudara diberkati. Saudara untuk jadi saksi. Saudara yang lain ini mudah sakit, tapi justru di tengah COVID saudara jadi segar, sehat. Sedang sehatnya saudara untuk bersaksi buat Tuhan. Ini saatnya. Maka Paulus katakan, kamu belajar kenal Tuhan. Ayat yang ke-23 itu, roh dan pikiranmu dibaharui. Jadi segar, luar biasa. Bukan sombong, tetapi seperti Bapak Gembala 2 minggu betul-betul berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani. Dibaharui Tuhan. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa Paulus berkata ada sesungguhnya? Sebab banyak Kristen pura-pura, saudara. Pakai bahasa kota Sragen, Kristen itu maaf, banyak juga yang abangan. KTP-mu Kristen, agamamu Kristen. Kristen yang bagaimana di hadapan Tuhan? Dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di mana manusia baru? Manusia baru itu ada di dimensi apa? Ini dunia gak bisa ajarkan. Yang punya kebenaran dan kekudusan cuma Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan. Makanya kita menjadi mengenal Kristus. Kenapa? Karena mau diciptakan ke dalam dimensi yang tidak ada di dunia ini. Yaitu apa? Dimensi kebenaran dan dimensi kekudusan. Kebenaran dan kekudusan tidak boleh dipisah. Kebenaran dulu baru aku kudus. Aku kudus baru benar. Nah, semuanya datang dari Tuhan. Karena apa? Karena mau mendengar Tuhan, mau mendapatkan firman, lalu rela bertindak, dan Tuhan pimpin dia untuk apa? Dibaharui roh dan pikirannya menjadi ciptaan
yang baru. Cepat saja, apa yang akan terjadi pada waktu kita menjadi ciptaan baru? Ayat 25 sampai 29. Yuk kita baca di dalam Efesus 4 ini, ayat 25 sampai 29. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Inilah pertobatan sejati. Setelah saudara diciptakan dari manusia baru, bukan upacara baptisan air saudara tahu menjadi manusia baru, enggak? Baptisan air itu tanda pertobatan, tapi pertobatan yang dipimpin di dalam kebenaran dan kekudusan akibat mendengar firman, mendapatkan doktrin firman Allah, roh pikiranmu dibaharui. Saudara punya pertobatan sejati yang diawali ayat yang ke-25 tadi. Nggak lagi suka dusta. Sekarang kalau berkata benar. Nggak lagi marah, saudara. Marah karena dia dosa. Ya, itu marahnya Tuhan. Tapi kita dilatih. Manusia hari ini marah kebablasan semua. Ya kan? Marah, nggak puas, kebablasan, fasilitas dirusak. Indonesia ini kehilangan bahkan ratusan miliar, triliunan miliar hanya lihat orang-orang marah, saudara. Tapi orang Kristen tidak boleh marah. Ada dasarnya tidak marah. Kenapa? Aku ciptaan baru di dalam Tuhan. Aku dibaharui di dalam Tuhan. Dan dikatakan kalau kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Artinya apa? Marah karena menegur dosa, itu baru dikehendaki Tuhan. Ya. Jangan marah kalau saudara, teman saudara pakaiannya lebih bagus, saudara marah, gosipin. Marahlah kalau saudara berzinah, marah. Ngapain kamu berzinah? Marah, saudara. Kalau dia menyembah berhala, marah. Kenapa kamu menyembah patung? Kenapa kamu pergi ke gunung kali? Kenapa kamu pergi demikian? Marah. Tapi cuma marah karena dia lebih pintar, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih gajinya tinggi. Itu marah yang bukan beralasan. Marahlah kalau itu benar-benar karena dia berdosa. Ya, marah. Lalu dikatakan, jangan mencuri. Apapun itu. Pertobatan sejati. Jadi kita mengenal Kristus. Itu bukan ibadah hanya sekedar jadi orang Kristen rutinitas. Tapi Alkitab mengatakan mengenal Kristus. Sebab dirinya akan dipakai supaya orang yang tidak mengenal Kristus melihat Kristus dan bisa mengalami Kristus Yesus. Itu sebab Roh Kudus diberikan untuk apa, saudara? Memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung. Haleluya. Saudara, jangan malu bersaksi kepada Kristus Yesus. Tentu atas dorongan Yesus Kristus. Ayat 30. Punya pertobatan sejati. Yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Apa itu mendukakan Roh Kudus? Saudara tidak menuruti firman, itu mendukakan Roh Kudus. Saudara lihat, Yesus datang ke bumi dibatasi. Roh
mengutus ke bumi, itu juga ada batas. Sehingga sudah melihat, kenapa? Dia hanya akan mempermuliakan Kristus. Itu tugas Roh Kudus. Maka banyak kebablasan orang ada di akhir zaman. Iya, bahasa roh jadi palsu ada di. Itu sebab luar biasa, sudah bisa lihat. Semua karunia dipalsu. Tapi Tuhan tidak marah. Kenapa? Karena yang benar itulah yang akan disingkirkan dan yang akan menerima keselamatan. Makalah belajar mengenal Yesus Kristus dengan benar. Jangan dukakan. Dia nggak akan menyimpang. Saya banyak lihat orang, tapi kalau tidak sesuai firman Allah, itu bukan dari Tuhan. Mau hebat kayak apapun, mau meyakinkan kayak apapun, tapi kalau bertentangan dari firman, itu dari setan. Ya, saya berani berkata, ayo begini, kamu mau berdukakan. Oh, firman Allah tidak suruh begini. Itu bukan dari Tuhan. Sebab Roh Kudus diberikan untuk apa? Untuk memimpin manusia hidup di segala kebenaran, yaitu firman Allah. Tidak ada yang lain. Itu luar biasa. Itu sebabnya orang mau marah demikian. Gak apa-apa. Sebab kebenaran itu harus ditegakkan. Bukan kita bela Yesus, tapi kita percaya dan beriman kepada Yesus. Yesus gak perlu dibela, dia hebat, tapi kita beriman. Artinya kita gak mau goyah. Kalau itu salah, tetap salah. Kalau itu benar, ya itu benar. Kalau itu tidak berkenan, ngomong tidak berkenan. Sebab kebenaran itu sejati. Yang terakhir, ayat yang ke-32, 31-32. Musik saya sudah maju ke depan. Worship sing. Kita baca 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, orang yang belajar mengenal Kristus, dia punya pertobatan sendiri. Dia tidak mendukakan Kristus. Dan yang ketiga, dia punya pengampunan yang begitu tulus karena itu. Sebab orang yang mengampuni dengan ketulusan, dia tidak mau tinggal di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan segala kejahatan. Pengampunan sejati yang tulus membuat dia hidup bertenang kepada Tuhan. Kita persiapkan berjamaah Tuhan. Sudah bagi berdiri. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, yeah.
selain Yesus. Kita bukan jadi orang sok hebat, tapi kekristenan berkata melalui Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sudahkah kita mulai mengenal Yesus? Paulus berkata, itu sebab mari belajar mengenal Kristus. Buka telingamu kepada firman Yesus. Ikuti doktrin firman Allah sebaik-baiknya. Apa yang terjadi? Maka engkau akan gunakan mulutmu dengan benar. Engkau akan gunakan seluruh tubuhmu, tidak untuk dunia. Bahkan hatimu bebas dari kepahitan, kebencian, kegeraman. Bahkan ini hal-hal. Disitulah Yesus Kristus berkata, aku mati buat dosa manusia, sekaligus aku memberikan hidup yang kekal buat manusia. Dan roti adalah apa dari tubuh Kristus. Itu mengingatkan akan salib Kristus yang tidak pernah ada di dunia. Dia mau jadi manusia supaya saudara kembali menjadi manusia yang seperti Tuhan mau. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat air anggur adalah lambang dari darah Kristus Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Haleluya. Terima kasih buat makan dan minuman yang sesungguhnya. Ada persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam menjalani hidup di tengah dunia di akhir zaman. Ada banyak persoalan kesukaran, tapi justru iman kami semakin sejati. Harapan kami tidak pernah hilang dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau pertontonkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami terlihat jelas di dalam gaya hidup kami menjalani hidup ini di dalam dunia sebagai kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Pujian Tuhan, kita sudah terima firman-Nya dan ucapan Tuhan. Saat ini kita mau siapkan persembahan kita.
terima kasih buat pengorbanan untuk kami Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak untuk menerima keselamatan Tuhan. Sebenarnya keselamatan hanya untuk orang Israel Tuhan. Tapi di sana banyak orang yang menolak, sehingga kami boleh menerimanya. Yang percaya kepada Engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan dan berkat-Mu ya Tuhan. Ini Tuhan kami angkat persembahan kami, bila kami serahkan kepada Tuhan dengan sukacita, bila berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini dan sekitarnya, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yakin percaya, kami jemaat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus namanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan dengar pengumuman atau penjelasan dari panitia Natal kecil yang sudah kami bentuk. Ya, aku saya persilakan Bapak Dion Sulasi. Puji Tuhan. Kita pada tahun ini mau merayakan Natal tidak seperti biasanya, yaitu kita merayakan agak sederhana karena suasana yang tidak bebas seperti tahun-tahun yang lalu. Kita juga harus taat kepada Tuhan, harus taat himbauan pemerintah. Jadi kemarin hari Senin sore sudah diputuskan kita ada rapat panitia Natal, cuma beberapa orang saja, yaitu di sini ketua saya sendiri, sekretaris Bapak Yudi, bendahara Bapak Andrianto, keamanan Bapak Dian Natales, konsumsi pagi Ibu Dion, Ibu Cenden, Ibu Sugiyati, dan konsumsi sore Ibu Dina dan Ibu Eko Nuroso. Cuma beberapa orang, karena nanti kita akan Natalan tanggal 25 pagi dan sore, saudara. Yaitu kapasitas kita kurang lebih 100 orang. Nanti berapa minggu akan kita umumkan, harus kita daftar. Jadi pagi dan sore. Kalau pagi nanti sudah daftar penuh, nanti dialihkan ke sorenya. Karena keadaannya terbatas, kita juga melaksanakan harus dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita jadi saksi daripada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yaitu Natal di sini cuma ya warga kita gereja tempat ini, ke yang lain tidak bisa hadir karena kedatangannya. Dan mereka yang daftar nanti bisa mengikuti. Terima kasih. Begitu aja. Kalau ada info yang selanjutnya, ini juga ada, saudara, ada konsumsi pagi kurang lebih 125 orang, yaitu 125 per
orangnya ya mungkin rencana kita per dusnya 25.000, jadi 3.750.000. Konsumsi sore hampir sama saudara, dan total 7.500.000, keamanan 1.500.000, kartu tahun baru 300, Natal penat sekolah minggu 3 juta, jadi ada total 12.300.000 rupiah. Dan iman kemarin ada 7.300.000. Jadi tentang kebaktian untuk tahun baru dan tahun baru, ibadah tahun baru, nanti kita rapat kedua kita ada info lagi saudara, karena kita merayakan dengan sederhana. Yang penting kita ada sukacita bahwa Tuhan tetap memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih atas penjelasan yang bisa diberikan oleh Ketua Panitia Natal tahun 2020. Puji Tuhan, kita sudah diberkati ya, lewat pujian, lewat kebenaran firman Allah. Ingatkan, kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Amin. Untuk menunggu kedatangan Yesus. Kalau mau disingkirkan, kalau belum kita dipanggil Tuhan, asal kita, yang penting dikatakan kita tekun, kita menuruti perintah Allah. Berbahagia yang mati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu di dalam kerajaan surga, langit bumi yang baru selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Engkau masih mengingatkan kami supaya kami betul-betul menjadi orang Kristen yang sejati. Kalau kami hidup, kami disingkirkan, jangan sampai ketinggalan. Kalau kami dipanggil Tuhan, kami mati di dalam iman yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati seluruh jemaat-Mu yang datang di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Engkau berkati dalam cita-cita. Engkau berkati sesuai dengan janji daripada firman. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau tumpangkan tangan atasnya. Engkau juga berkati sesuai dengan janji daripada firman. Terima kasih. Sekali lagi kami rindu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami diproses untuk menjadi orang Kristen yang sejati, masuk di dalam kesempurnaan dan disingkirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati kami semua yang sudah datang pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada sakit. Dalam nama Yesus, bila Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, anak laki-laki Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami masuk di dalam kemuliaan-Nya, berbahagia selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, kita sambut dan terima dengan percaya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Tuhan.